Pemirsa, gladi kotor upacara hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia dilakukan di Istana Negara, Jakarta. 4 hari sebelum hari kemerdekaan, pemerintah menggelar gladi kotor kirab bendera pusaka. Sebanyak 76 calon paskibraka dari 38 provinsi tengah mengikuti agenda latihan gladi kotor. Gladi kotor kedua ini dimulai H-4 jelang hari kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 2025. Sejumlah prosesi dilakukan seperti persiapan baris berbaris, upacara detik-detik proklamasi, gladi penurunan bendera pusaka, hingga gladi kotor membawa kirab bendera pusaka kembali ke Monas. Sejumlah arus lalu lintas di Medan Merdeka Utara dan Monas ditutup karena prosesi gladi kotor ini dilakukan persis seperti skenario prosesi HUT kemerdekaan RI yang ke-80 pada saat 17 Agustus mendatang. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, sebagai salah penutup dalam kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 pada hari. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto hari ini akan mengukuhkan 76 calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka di Istana Kepresidenan Jakarta. Hal ini diutarakan Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi usai menyaksikan gladi kotor latihan gabungan di halaman Istana Merdeka. Pengukuhan 76 calon paskibraka dari 38 provinsi di Indonesia ini akan dilakukan sebelum gladi bersih upacara peringatan detik-detik proklamasi. Pihak istana juga akan melakukan evaluasi terhadap calon paskibraka dan petugas upacara. Penyerahan sang merah putih oleh Inspektur Upacara kepada pembawa bendera. Sebelum gladi bersih. Rencana tanggal 13. Mas, ini kan juga latihan berlangsung di Jakarta juga untuk beradaptasi atau seperti apa? Ya bukan juga. Kita berharap nanti pada saat hari Minggu tanggal 17 Agustus cuaca akan bersahabat, tapi apapun kondisinya ya nggak ada masalah. Dan pemirsa, kita akan menuju ke Yohanes Leonardo yang ada di Istana Kepresidenan Jakarta untuk mengetahui laporan mengenai pengukuhan calon pasukan pengibar bendera pusaka yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ardo, kapan pengukuhan calon paskibraka dilakukan? Iya, Siana, tadi pagi dilaksanakan terlebih dahulu ada gladi kotor untuk persiapan menjelang 4 hari menjelang upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta. Dan pertanyaan Anda mengenai pengukuhan ini memang dijadwalkan akan berlangsung pada sore hari nanti pada pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan memang informasi per pagi hari tadi kami terima bahwa dari pihak Istana sendiri memang menyampaikan bahwa ada informasi untuk pengukuhan pada sore nanti yang akan juga diikuti oleh Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun terkini informasi yang kami dapatkan, kegiatan tersebut yang semula dijadwalkan pada pukul 16.30 di Istana Negara ini masih bersifat tentatif. Kami belum dapat mengkonfirmasi apakah jadi atau tidaknya untuk rangkaian pengukuhan tersebut, dan apabila seandainya tidak
atau urung dilaksanakan pada hari ini, maka akan diundur, dan untuk penjadwalan ulangnya akan kami tunggu untuk konfirmasi dari pihak istana. Namun yang jelas untuk saat ini belum dapat kami pastikan apakah kemudian akan berlangsung atau akan diundur ke jadwal berikutnya. Namun yang jelas sebanyak 76 calon paskibraka atau pasukan pengibar bendera pusaka ini sudah terus-menerus menggelar geladi sejak kemarin, dan tadi juga kembali melaksanakan geladi, di mana dibagi ke dalam 2 regu. 38 calon paskibraka atau paskibraka ini melangsungkan geladi penaikan bendera serta kemudian atau pengibaran bendera, serta juga 38 lainnya ini menggelar geladi penurunan bendera sesuai dengan rangkaian upacara peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia yang akan berlangsung pada hari Minggu besok di Istana Merdeka Jakarta. Tadi juga rangkaiannya sudah lengkap. Tadi kami pantau bersama dengan ada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, yang informasinya itu sudah kita dengarkan bersama-sama ya, bahwa untuk persiapan sudah sampai 70% dan evaluasi dari mulai alur mekanisme hingga ke teknis mendetail juga sudah dilakukan oleh pemerintah, termasuk dengan persiapan panggung hiburan rakyat maupun juga pertunjukan-pertunjukan yang akan dilangsungkan pada tanggal 17 Agustus 2025 mendatang. Dan untuk pengukuhan paskibrakanya kami akan menunggu informasi terbaru dari pihak istana, apakah kemudian akan ada penjadwalan ulang atau memang masih terkonfirmasi hingga sore hari nanti. Untuk pastinya kami tunggu bersama-sama, namun yang jelas juga para paskibraka tadi kami sempat berbincang dengan beberapa calon paskibraka yang akan dilantik yang berasal dari 38 provinsi, karena setiap provinsi ini ada 2 perwakilan putra-putri terbaik mereka yang sudah dikarantina dan sudah melalui beragam tahapan dari tingkat daerah hingga ke nasional. Kembali ke Anda, Shena Dabayana di studio di Pulau Gadung. Terima kasih, selamat kembali bertugas. Pemirsa, kita ke kabar lain, ribuan peserta aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu berunjuk rasa terpusat di depan gedung atau gerbang kantor Bupati Pati, Jawa Tengah. Massa membentangkan berbagai poster berisi tuntutan Bupati Sudewo mundur karena sejumlah kebijakannya dianggap menimbulkan polemik di masyarakat. Inisiator demo bergantian berorasi dengan tuntutan utama Bupati Pati Sudewo lengser dari jabatannya. Sementara itu, polisi memblokade jalan di depan kantor DPRD Pati dan sejumlah jalan masuk menuju alun-alun Pati. Oke, tolong teman-teman yang di warganya, teman-teman yang di kampung. Sekali lagi, kami mohonkan kepada aparat keamanan untuk mikir. Dan pemirsa, bagaimana kondisi terkini di Pati? Kita menuju ke Budi Zulkifli yang berada di sana. Budi, bagaimana situasi terkini di sana? Ya Sena, seperti yang kita ketahui unjuk rasa hari ini berujung bentrokan antara para pengunjuk rasa dengan aparat kepolisian yang berjaga di sekitaran kantor Bupati Kabupaten Pati, Jawa Tengah, di mana bentrokan tadi pecah setelah para pengunjuk rasa berupaya melempari aparat kepolisian yang berjaga dengan sejumlah air mineral yang memang kita ketahui sangat banyak berada di lokasi tersebut yang berasal dari donasi para warga bagi kelompok pengunjuk rasa yang hari ini menggelar unjuk rasanya. Aparat kepolisian kemudian membalas lemparan tersebut dengan tembakan gas air mata sehingga membuat para pengunjuk rasa akhirnya harus membubarkan diri dari sekitar kawasan depan kantor Bupati Kabupaten Pati. Sebagian dari pengunjuk rasa bahkan pingsan dan harus dievakuasi dengan menggunakan sejumlah ambulans yang memang sudah disiapkan di sekitar lokasi unjuk rasa. Dari pantauan kami, para pengunjuk rasa yang datang sejak pukul 8 pagi tadi jumlahnya memang ribuan dan mereka memadati sekitar kawasan alun-alun Kota Pati ini.
dan ini membuat aparat kepolisian yang berjaga harus melakukan rekayasa lalu lintas dengan menutup akses masuk ke kawasan alun-alun. Dan kemudian dalam pengamanan unjuk rasa yang berlangsung hari ini, aparat keamanan yang diturunkan sedikitnya 2.600 personil gabungan yang terdiri dari aparat kepolisian, TNI maupun dari unsur-unsur lainnya, di mana mereka juga diperbantukan dengan personil BRIMOB dari Polda Jawa Tengah dan juga personil Samapta yang didatangkan dari sekitar 14 Polres yang berada di wilayah Jawa Tengah untuk membackup upaya pengamanan unjuk rasa. Para pengunjuk rasa yang sebelumnya mereka memulai aksi protes ini sebenarnya menuntut agar Bupati Sudewo menurunkan atau membatalkan kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan 250%. Namun setelah Bupati membatalkan dan meminta maaf kepada warga, namun itu tidak menyurutkan niat warga untuk menggelar unjuk rasa hari ini, dan tuntutannya juga semakin melebar, di mana warga meminta agar Bupati mundur dari jabatannya. Kami memantau memang terjadi sejumlah insiden, baik itu pengunjuk rasa yang pingsan dan ada juga kendaraan milik aparat kepolisian yang dibakar begitu dalam aksi unjuk rasa ini. Namun sampai saat ini kami belum mendapatkan laporan lebih rinci mengenai korban luka maupun meninggal dunia. Memang saat ini banyak beredar informasi yang berseliweran bahwa aksi unjuk rasa ini ada korban jiwa dan sebagainya. Namun sejauh ini dari sumber-sumber yang kami berupaya untuk konfirmasi, belum ada keterangan resmi tersebut. Namun ada memang pengunjuk rasa yang harus dilarikan ke rumah sakit akibat kericuhan atau bentrokan yang terjadi tadi. Sejauh ini dari pantauan kami, penyekatan atau penutupan ruas jalan menuju ke kawasan alun-alun Kota Pati, di mana di situ juga terletak kantor Bupati dan juga kantor DPRD Kabupaten Pati juga masih ditutup oleh aparat kepolisian. Mereka masih tetap bersiaga penuh di kawasan itu dan sesekali memang terpaksa melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan pengunjuk rasa yang berada di depan kantor Bupati Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Sementara begitu, Sena. Baik, informasi dari Budi Zulkifli. Terima kasih, selamat kembali bertugas. Anda kembali bersama kami pemirsa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersilaturahmi ke kediaman Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno. Kedatangan Gibran Rakabuming Raka disambut langsung oleh Tri Sutrisno dan istri serta putri pertamanya. Dalam pertemuan tersebut terjalin diskusi mengenai pengalaman kepemimpinan, wawasan kebangsaan, serta pandangan strategis dalam menjaga persatuan bangsa di tengah dinamika global. Pada kesempatan ini, Gibran Rakabuming Raka menyampaikan undangan peringatan HUT RI ke-80 kepada Tri Sutrisno. Kunjungan ini menjadi wujud nyata pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa generasi penerus bangsa harus bersinergi dengan para pendahulunya, termasuk membangun komunikasi yang erat dengan senior demi memperkuat kesinambungan kepemimpinan nasional. Kita ke kabar lain pemirsa, Indonesia mengirimkan 800 ton logistik dalam misi bantuan kemanusiaan untuk Gaza, Palestina. Bantuan diberangkatkan dari Halim Perdana Kusuma memakai 2 pesawat. $800 ton bantuan kemanusiaan Indonesia dikirimkan melalui Satgas Garuda Merah Putih II. Satgas Garuda Merah Putih II yang terdiri dari 66 personel diberangkatkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma dengan menggunakan 2 pesawat. Pemberian bantuan untuk Gaza dilakukan dengan cara airdrop ke 10 titik di daerah Gaza.
Misi ini merupakan perintah langsung dari Bapak Presiden Republik Indonesia yang disampaikan melalui Kepala Kantor Komunikasi Presiden, di mana Indonesia berperan aktif mendukung penyaluran bantuan kemanusiaan melalui operasi airdrop dari Pangkalan Aju, Yordania. Satgas Garuda Merah Putih 2 menggunakan 2 pesawat Hercules C-130J TNI AU dari Skuadron Udara 31 dengan total 66 personil, terdiri dari unsur TNI, kementerian dan lembaga dan media nasional yang akan mendistribusikan total 800 ton bantuan kemanusiaan dari Basnas dan dukungan bahan makanan dari Kemhan Republik Indonesia. Pemberian bantuan kemanusiaan ini dilakukan selama 12 hari ke depan dan misi ini memiliki makna strategis karena bertepatan dengan HUT ke-80 kemerdekaan RI. Dari Jakarta, Hafsa Safira Budiman TV One mengabarkan. Pemirsa, Kementerian Sosial sedang menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Payment ID agar penyaluran bansos tepat sasaran dan lebih efisien. Hal ini disampaikan oleh Mensos Saifullah Yusuf dalam jumpa persnya di kantor Kemensos, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat. Menurutnya, penggunaan Payment ID tetap menghubungkan mekanisme penyaluran seperti sebelumnya, baik melalui Bank Himbara maupun PT Pos Indonesia untuk wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar. Mensos berharap penyaluran bansos menggunakan Payment ID bisa mempermudah pengecekan dari pemerintah, bank, maupun pihak berwenang lainnya, sehingga bantuan yang disalurkan digunakan sesuai peruntukan. Untuk diketahui, Payment ID merupakan unique identifier berjumlah 9 karakter yang dihasilkan dari data kependudukan berbasis nomor induk kependudukan atau NIK. Sementara itu, pemirsa, warga Pandeglang antri mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah Provinsi Banten. Bantuan sosial diberikan kepada 5.873 keluarga penerima manfaat, bertujuan untuk membantu keluarga kurang mampu memenuhi kebutuhan dasar sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan. Warga menerima uang bantuan sosial sebesar Rp500.000 tanpa ada potongan apapun. Proses penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap, dimulai sejak tanggal 13 hingga 15 Agustus 2025. Ibunya lihat sini, Bu. Sini, Bu. Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi mencegah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas untuk bepergian ke luar negeri. Pencegahan yang dilakukan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan kuota haji 2024. Kendati demikian, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengaku belum menerima laporan dari KPK terhadap pencekalan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mencegah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dan 2 orang lainnya untuk bepergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan. Pencegahan ini dilakukan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan kuota haji 2024. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan keputusan pencegahan itu tertuang dalam surat keputusan yang dikeluarkan pada 11 Agustus 2025. Budi menjelaskan langkah pencegahan dilakukan agar para pihak tersebut tetap berada di wilayah Indonesia. Hal ini dianggap penting untuk memastikan kelancaran proses penyidikan yang tengah berlangsung. Kendati demikian, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menjelaskan kementeriannya belum menerima laporan. Mekanismenya, KPK akan meminta dengan surat resmi untuk melakukan pencekalan kepada seseorang yang berhadapan dengan kasus hukum.
Saya belum mendapat laporan. Sejauh ini belum ada pengajuan untuk permintaan pencekalan kepada yang bersangkutan. Nanti kalau ada informasi, nanti akan kita. Tapi mekanismenya seperti apa, Pak? Ya, mereka akan meminta kepada kita untuk melakukan pencekalan kepada seseorang yang sedang berhadapan dengan hukum yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Poinnya sendiri KPK belum meminta ini, Pak? Sejauh ini kami belum menerima laporan. Dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji 2024, negara ditaksir mengalami kerugian lebih dari 1 triliun rupiah. Dari Jakarta dan Bekasi, Jawa Barat, Raka Prawira Wijaya, Suryo Daryono, TV One mengabarkan. Anda kembali bersama kami, pemirsa. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad hari ini memenuhi panggilan pemeriksaan dari Kepolisian Daerah Metro Jaya. Abraham Samad akan diperiksa dalam kasus dugaan fitnah ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Mantan Ketua KPK ini akan diperiksa soal salah satu konten yang sempat diunggah di laman akun YouTube pribadinya. Polda Metro Jaya kini tengah mengusut 6 laporan polisi terkait polemik ijazah Jokowi. Salah satunya dilaporkan langsung oleh Jokowi yang saat ini sudah naik ke tahap penyidikan. Bahwa ini bukan tentang saya, ya, karena pemanggilan terhadap saya adalah serangkaian dengan apa yang saya lakukan selama ini, yaitu memberitakan, ya, lewat podcast saya memberitakan dan menjadi forum diskusi untuk memberikan edukasi, pencerahan, dan kritikan yang bersifat konstruktif agar supaya masyarakat paham tentang hak-hak dan kewajibannya. Itu yang saya lakukan. Lalu pemirsa, bagaimanakah jalannya pemeriksaan terhadap mantan Ketua KPK Abraham Samad di Polda Metro Jaya? Kita terhubung dengan jurnalis TV One, Felicia Amelinda. Felicia, bagaimana situasi terkini di sana? Ya, Shena dan juga pemirsa, benar sekali bahwa hari ini mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad ini menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait dengan kasus pencemaran nama baik yang menjerat nama Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo atas kasus dugaan tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Dan tadi Abraham Samad sendiri juga sudah datang sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, dan sampai saat ini pemeriksaan masih terus berlanjut. Sehingga ini sudah sekiranya 4 jam Abraham Samad menjalani pemeriksaan di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dan tadi pada saat kedatangannya pukul 10.30 ini Abraham Samad juga didampingi oleh sejumlah tokoh hukum, yakni ada Todung Mulya Lubis, kemudian juga ada mantan Wakil Ketua KPK, yakni Saud Situmorang, kemudian juga dari beberapa lembaga hukum lainnya seperti LBH Jakarta, kemudian ada YLBHI, Kontras, kemudian ada LBH Pers, IM57, dan juga Koalisi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis. Tadi sebelumnya juga sebelum ia datang pukul 10.30, dari pihak kuasa hukumnya juga sudah datang lebih dulu beberapa jam sebelumnya, yakni sekitar pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Baru beberapa jam kemudian Abraham Samad ini datang dengan didampingi oleh tokoh hukum dan juga lembaga-lembaga hukum lainnya. Dan tadi sebelum menjalani pemeriksaan di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Abraham Samad juga beberapa kali sempat memberikan pernyataan kepada awak media mengenai kedatangannya atau memenuhi panggilan dari penyidik Polda Metro Jaya, dan ia mengatakan bahwa pemanggilannya atau pemeriksaan terhadap dirinya sebagai saksi ini merupakan salah satu bentuk kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat. Namun ia tetap hadir datang untuk memenuhi panggilan karena ini sebagai bentuk warga negara yang taat terhadap hukum. Demikian, Shena, saya kembalikan lagi kepada Anda di studio. Felicia Amelinda, terima kasih. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional Dandan Hindayana menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara guna melaporkan perkembangan terkini mengenai program makan bergizi gratis. Dalam laporannya, Dandan Hindayana menyebut program makan bergizi gratis saat ini sudah menjangkau lebih dari 15 juta penerima manfaat melalui 5.000 lebih satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Selain itu, Dadan juga menyampaikan bahwa pemerintah
dengan menyiapkan 14.000 SPPG tambahan melalui kemitraan berbagai pihak. Ia pun optimis target pengoperasian 8.000 SPPG di akhir bulan Agustus dapat tercapai. Uang yang sudah beredar di masyarakat ini sudah triliun ya, sudah hampir 28 triliun, dan itu adalah bukan uang APBN tetapi uang mitra. Jadi kalau di daerah-daerah toko bangunan itu kebanjiran pembelian untuk bahan-bahan baku membangun SPPG, itu murni uang dari para mitra. Jadi MBG sendiri sampai sekarang baru menyerap 8,2 triliun yang difokuskan hanya untuk memberi intervensi gizi. Pemirsa, ribuan peserta aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu berunjuk rasa terpusat di depan pintu gerbang kantor Bupati Pati, Jawa Tengah. Massa membentangkan berbagai poster berisi tuntutan Bupati Sudewo mundur karena sejumlah kebijakannya dianggap menimbulkan polemik di masyarakat. Inisiator demo bergantian berorasi dengan tuntutan utama Bupati Pati Sudewo lengser dari jabatannya. Sementara itu, polisi memblokade jalan di depan kantor DPRD Pati dan sejumlah jalan masuk menuju alun-alun Pati. Dan pemirsa, bagaimana kondisi terkini di Pati? Kita menuju ke Budi Zulkifli di sana. Budi, bagaimana situasi terkini di sana? Ya, Sana, kabar terbaru sore ini yang bisa kami kabarkan, massa saat ini dari pantauan di lapangan sudah mulai mundur dari titik utama aksi di depan kantor Bupati Pati. Sebelumnya aksi lempar-lemparan memang terjadi di tempat ini, namun saat ini situasi mulai bisa dikendalikan. Massa yang sebelumnya terlibat aksi saling lempar di tempat ini sudah mundur, tapi masih terkonsentrasi di sekitar kawasan alun-alun Kota Pati ini. Sejauh ini dari pantauan kami baru saja mengkonfirmasi beberapa informasi terkait dengan para korban akibat unjuk rasa ini, di mana sebelumnya sempat beredar kabar bahwa ada korban yang meninggal dunia. Namun setelah kami mencoba konfirmasi ke sejumlah pihak, sejauh ini tidak ada korban yang meninggal dunia. Sejauh ini hanya ada sedikitnya 4 orang yang harus dilarikan ke rumah sakit dan masih mendapatkan perawatan, namun kondisinya semakin membaik begitu informasinya, sehingga untuk sementara informasi yang sampai sore ini terkait dengan adanya korban meninggal dunia itu sama sekali tidak ada, begitu yang bisa kami kabarkan. Massa sejauh ini memang belum sepenuhnya membubarkan diri, meskipun aksi lempar-lemparan ini sudah mereda. Mereka masih terkonsentrasi di sekitar kawasan alun-alun Kota Pati. Dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung hari ini, dalam catatan kami memang ada beberapa hal yang menjadi poin utama aksi massa atau yang mendasari aksi unjuk rasa ini dilakukan. Ini terkait dengan sejumlah kebijakan Bupati Sudewo yang dianggap warga ini kontroversi. Misalnya kebijakan soal kenaikan 250% pajak bumi dan bangunan, kemudian ada juga tentang pemecatan atau PHK sekitar 200 tenaga pegawai tidak tetap di RSU Suwondo, kemudian tarif pajak PKL dan sebagainya. Ini yang menjadi hal-hal yang memicu unjuk rasa yang digelar oleh warga, meskipun sejumlah kebijakan yang sebelumnya menuai kontroversi ini sudah dibatalkan oleh Bupati Suwondo. Diantaranya adalah membatalkan rencana kenaikan 250% pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Bupati juga sudah meminta maaf kepada masyarakat, namun ini tidak menyurutkan unjuk rasa yang berlangsung hari ini. Tadi dalam orasinya pengunjuk rasa mengatakan bahwa mereka akan tetap bertahan di lokasi unjuk rasa, bahkan menyebutkan akan terus menggelar unjuk rasa sampai malam nanti. Namun kami masih memantau suasana pada sore ini. Setidaknya saat kami mengabarkan ini situasinya cukup berhasil dikendalikan oleh aparat keamanan yang berjaga di sekitar kawasan alun-alun, baik itu di
kantor Bupati Pati maupun di gedung DPRD Kabupaten Pati. Begitu untuk sementara yang bisa kami kabarkan sore ini dari Pati. Kembali ke Anda, Sena. Baik Budi, apakah ada kabar dari pihak kepolisian perihal dengan kapankah masa ini akan dibubarkan secara paksa? Sejauh ini dari pantauan kami, polisi tetap berusaha untuk mengedepankan negosiasi ya dengan masyarakat atau warga yang menggelar unjuk rasa di lokasi ini. Kalau menurut ketentuan seperti yang sudah kita ketahui bersama ya Sena, unjuk rasa ini kan dibatasi hingga pukul 18.00 waktu setempat. Namun saat ini kan masih sekitar 2 jam lagi menuju batas akhir dari batas waktu yang seharusnya diberikan kesempatan kepada masyarakat bila ingin menggelar aksi secara terbuka begitu. Tapi memang kesiagaan dari pantauan kami dilakukan dengan sangat siaga begitu oleh aparat kepolisian yang ada di sini. Di antaranya seperti yang sudah saya sebutkan dalam laporan pertama tadi tentang menyiapkan 2.600-an personil, dan ini bukan hanya dari organik di Kabupaten Pati saja, ada sedikitnya 14 Polres di wilayah sekitar Pati ini yang memperbantukan aparat keamanannya dari Samapta, kemudian ada juga dari Brimob Polda Jawa Tengah dan juga dari unsur TNI organik di Kabupaten Pati yang juga diturunkan untuk membantu pengamanan unjuk rasa yang digelar hari ini. Begitu Sena. Terima kasih Budi Zulkifli langsung mengabarkan dari Pati. Terima kasih, selamat kembali bertugas. Pemirsa, Anda kembali di Kabar Merah Putih. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat bersama Kementerian Dalam Negeri, TNI, Polri, Kejaksaan dan tokoh masyarakat membagikan bendera merah putih dari rumah ke rumah dan kepada warga yang melintas di jalan raya. Hal serupa juga dilakukan oleh personil Polres di wilayah Brebes, Mamuju, dan Jombang. Administrasi Jakarta Barat bersama Kementerian Dalam Negeri, TNI, Polri, Kejaksaan dan tokoh masyarakat membagikan bendera merah putih di Jalan Puri Kembangan. Pembagian bendera ini menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Satu persatu kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang melintas mendapatkan bendera. Selain itu, Pemkot Jakbar juga membagikan bendera dari rumah ke rumah. Memperingati HUT RI ke-80, Polres Jombang, Jawa Timur membagikan bendera merah putih kepada pengguna jalan. Bendera dibagikan mulai dari Simpang 4 Jalan Kiai Haji Wahid Hashim, jalur utama jurusan Surabaya Madiun. Polisi memasangkan bendera di setiap kendaraan yang melintas dan untuk mematuhi aturan lalu lintas. Patroli merah putih digelar Polresta Mamuju, Sulawesi Barat. Polisi berjalan kaki berkeliling ke wilayah terpencil dan membagikan bendera merah putih. Setidaknya 50 bendera dibagikan dan dipasangkan di rumah warga yang kurang mampu. Sementara menyambut Hari Kemerdekaan RI ke-80, Polres Brebes, Jawa Tengah juga membagikan bendera merah putih kepada warga yang tengah membeli beras murah di halaman Mapolres Brebes. Tujuannya menumbuhkan rasa patriotisme kepada masyarakat agar selalu mencintai tanah air. Belasan wartawan di Kota Cilegon, Banten membagikan ratusan helai bendera merah putih kepada para pengguna jalan sebagai upaya menjaga dan meningkatkan rasa nasionalisme. Bendera dibagikan di kawasan ADB Kota Cilegon. Kegiatan ini disambut antusias warga yang melintas. Tim TV One mengabarkan. Sementara itu pemirsa, ratusan pedagang Pasar Beringharjo, Kota Yogyakarta ikuti berbagai lomba Agustusan untuk mempererat persaudaraan antar pedagang dan menarik minat wisatawan. Lebih dari 40 los pedagang di Pasar Beringharjo antusias mengikuti lomba, mulai dari lomba menggendong ember, membawa tampah dan balon, hingga lomba karaoke. Para pedagang juga menghias lorong los pasar dengan pernak-pernik khas 17 demi menarik minat pengunjung.
Puncak acara peringatan Hari Kemerdekaan di Pasar Beringharjo ini akan diadakan pada 17 Agustus nanti dengan lomba tumpeng yang akan diberikan ke pengunjung pasar. Ayo terus, awas. Ayo, ambil lagi motornya. Kita ke kabar lain, pemirsa. Pemerintah pusat menegaskan komitmen membangun Papua Tengah dengan mempercepat pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG yang memanfaatkan bahan pangan lokal. Program ini tidak hanya menargetkan peningkatan gizi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita, tetapi juga mendorong ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan petani, peternak, dan pelaku usaha pangan daerah. Untuk mempercepat pelaksanaan program makan bergizi gratis di tanah Papua, sejumlah langkah diambil pemerintah provinsi bekerjasama dengan pemerintah pusat. Di antaranya, penambahan titik dapur sehat di 8 kabupaten, pemetaan sekolah sebagai lokasi distribusi, serta penyediaan anggaran daerah. Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian makanan tambahan dan BLT untuk balita, cek kesehatan gratis, pembentukan 1045 koperasi desa, serta pengembangan transformasi ekonomi kampung terpadu Badan Gizi Nasional, menyoroti pentingnya penggunaan bahan baku lokal sebagai strategi utama, serta menjadi momentum diversifikasi pangan. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Jawa Barat menggelar kegiatan Gerakan Pangan Murah. Gerakan Pangan Murah akan digelar di lapangan tenis Lodaya Polda Jabar. Komoditas utama yang disalurkan adalah beras SPHP. Beras ini dijual kepada masyarakat dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu Rp11.000. Dalam program ini, Polda Jabar mengajak beberapa komunitas, diantaranya dari ojek pangkalan, ojek online, supir angkutan, penggali makam, hansip, dan buruh. Gerakan Pangan Murah itu berlangsung selama 5 hari, yakni mulai tanggal 13 hingga 17 Agustus 2025. Gladi kotor upacara hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia dilakukan di Istana Negara, Jakarta. 4 hari sebelum Hari Kemerdekaan, pemerintah menggelar gladi kotor kirap bendera pusaka. Sebanyak 76 calon paskibraka dari 38 provinsi tengah mengikuti agenda latihan gladi kotor. Gladi kotor kedua ini dimulai H-4 jelang Hari Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 2025. Sejumlah prosesi dilakukan seperti persiapan baris berbaris, upacara detik-detik proklamasi, gladi penurunan bendera pusaka, hingga gladi kotor membawa kirap bendera pusaka kembali ke Monas. Sejumlah arus lalu lintas di Medan Merdeka Utara dan Monas ditutup karena prosesi gladi kotor ini dilakukan persis seperti skenario prosesi HUT Kemerdekaan RI yang ke-80 pada saat 17 Agustus mendatang. Presiden Prabowo Subianto hari ini akan mengukuhkan 76 calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka di Istana Kepresidenan Jakarta. Hal ini diutarakan Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi usai menyaksikan gladi kotor latihan gabungan di halaman Istana Merdeka. Pengukuhan 76 calon paskibraka dari 38 provinsi di Indonesia ini akan dilakukan sebelum gladi bersih upacara peringatan detik-detik proklamasi. Pihak Istana juga akan melakukan evaluasi terhadap calon paskibraka dan petugas upacara. Sebelum gladi bersih. Rencana tanggal 13. Mas, ini kan juga latihan berlangsung di gerakan juga untuk beradaptasi atau seperti apa? Ya bukan juga. Kita berharap nanti pada saat hari Minggu tanggal 17 Agustus cuaca akan bersahabat, tapi apapun kondisinya ya nggak ada masalah gitu.
Dan pemirsa, kabar tersebut sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Esok Kabar Merah Putih akan kembali di waktu yang sama. Jangan beranjak dulu pemirsa, karena sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Berita Utama Kriminal. Saya Shena Damayana mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.